Setelah sekitaran 3 tahun lamanya gue main kamera analog, udah cukup banyak hal yang gue coba dan ekspor, baik yang gue tampilin di channel ini maupun yang enggak. Dari kamera 35mm, medium format, sampai darkroom print, rasanya udah gue coba semua. Tapi ada satu lagi yang menarik perhatian gue, namun rasanya agak intimidating sebelum gue akhirnya nyobain sendiri, yaitu large format photography. Setelah contemplating, riset-riset, dan juga nanya beberapa teman gue yang udah nyobain, akhirnya gue memutuskan untuk berkomitmen dan nyemplung ke dunia large format ini. Nah, di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue pertama kalinya untuk nge-shoot beberapa lembar film large format 4x5. Oke, judul di video kali ini gue buat bukan sekedar clickbait aja, karena emang nyatanya kamera ini bukan untuk kaum mendang-mending. Untuk kenapanya gue akan jelasin di video ini lebih lanjut. Jadi sebenarnya kamera large format itu apa sih? Ya sesuai namanya, kamera ini memiliki bidang klise yang lebih besar dibanding 35mm maupun medium format. Ya mungkin kalau kita ibaratkan sama kamera digital, ukuran sensornya tuh lebih besar. Kurang lebih kayak gini perbandingannya. Ukurannya sendiri benar-benar bervariasi, biasanya mulai dari 2x3 sampai 8x10. Yang lebih gede dari 8x10 juga sebenarnya ada, tapi jarang banget. Kalau gue sendiri milih untuk pakai kamera large format berukuran 4x5. Karena ini ukuran yang paling umum dan sampai sekarang masih ada. Bahkan beberapa produsen film juga masih support filmnya. Balik lagi ke soal kamera ini bukan buat si mendang-mending, karena komitmen dan juga harga yang dikeluarkan untuk nge-shoot pakai kamera ini tuh cukup tinggi. Harga kamera sama lensanya sih sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Bahkan bisa dibilang kamera digital mirrorless full frame aja bisa lebih mahal. Tapi yang bikin mahal itu sebenarnya filmnya dan jumlahnya sangat terbatas. Sebagai perbandingan aja nih, satu kotak film black and white isi 25 lembar merek Ilford itu dihargain seharga 1 juta. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk satu kali jepret itu seharga 40.000. Ditambah dengan ongkos cuci film yang dihitung juga per lembar, harganya 65.000, bikin satu kali foto itu kita bisa ngeluarin sekitar 105.000. Harga ini juga bahkan bisa naik loh kalau kalian foto pakai film warna. Nah, balik ke pembahasan kamera. Kamera yang gue punya ini adalah Linhof Super Technica yang gue nggak tahu apakah ini Super Technica 4 atau 5, karena bentuknya tuh mirip-mirip. Nah, jadi gue beli kamera ini tuh dari temen gue yang sangat berbaik hati untuk menjual kamera dia ini dengan harga yang sangat terjangkau. Dan juga kamera ini sebelumnya dia beli dari Mas Guna, yaitu ownernya Safelike Film Lab, yang mana merupakan langganan lab film gue juga. Jadi, kamera analog yang beredar di Indonesia sebenarnya puter di situ-situ aja sih, gue rasa ya. Kemudian, lensa yang gue punya itu cuma satu, yaitu Rodenstock Sironar 108mm f5.6, yang gue beli di Jepang dengan sangat murah. Kalau di kamera 35mm itu, 180mm mungkin ekuivalen 65 atau 60mm. Nah, enaknya large format itu dia tuh modular banget dan lensanya pilihannya ada banyak. Mulai dari Nikon, ada Fujinon, Rodenstock, bahkan Kodak juga punya. Terus perintilan lainnya yang juga penting dan kalian wajib punya itu adalah film holder kayak gini nih. Jadi kegunaannya film holder ini adalah alat untuk nyimpen filmnya. Jadi sebelum kita nge-shoot, kita harus masukin film sheet kita ke dalam film holder ini satu-satu pakai changing bag. Terus satu holder ini bisa menampung 2 sheet film, jadi satu di sisi yang ini dan satu lagi di sisi baliknya. Nah, buat masukin filmnya ke dalam film holder ini sendiri merupakan learning curve yang baru dan caranya agak sedikit sulit untuk pertama kali. Next time mungkin gue bakal coba bikin tutorialnya. Film yang gue pakai untuk percobaan pertama gue ini adalah salah satu film termurah yang bisa kalian beli untuk film 4x5, yaitu Shanghai GP3 ISO 100. Shanghai GP3 ini film black and white, dan gue beli waktu itu harganya sekitar 400 ribuan dan dapat 25 lembar film. Jadi karena masih coba-coba, gue nggak mau langsung beli film yang mahal. Jadi di large format itu kalian harus compose fotonya terlebih dahulu, dimana apa yang kalian lihat di viewfinder itu semuanya serba terbalik dan mirror. Ini kesulitan pertama, ditambah setup kameranya juga memakan waktu. Focusingnya itu harus presisi, karena geser sedikit aja hasil akhirnya akan misfokus. Di sini kita harus minta orang yang kita foto untuk jangan gerak sama sekali kalau bisa. Kalau udah, kesulitan yang terakhir itu lensa yang tadinya kebuka harus kita tutup lagi. Terus kita harus masukin film holdernya yang udah kita isi film. Di tahap ini kita udah nggak bisa lihat komposisi di viewfinder kamera. Makanya di sini kita harus mestiin model yang kita foto jangan gerak atau berubah posisi kalau kita foto portrait. Kalau holder udah terpasang, lepas dark slide, tekan shutter, masukin dark slide-nya lagi, dan satu foto udah berhasil kita ambil. Dan ini adalah frame pertama gue.
Foto ini gagal karena ternyata nggak sadar double exposure, atau mungkin triple atau bisa 4 kali, gue nggak tahu lah. Jadi ya mungkin ada kesalahan pas gue loading filmnya, atau mungkin pas gue nge-mencet shutternya. Foto selanjutnya gantian teman gue lainnya untuk gue foto satu keluarga. Dan ini adalah hasilnya, agak underexpose dan gue juga kurang suka sama komposisinya. Foto selanjutnya, exposure-nya udah oke, tapi rada ngeblur. Di foto keempat, gue minta sama teman-teman gue untuk kumpul dan gue foto. Dan ini adalah hasilnya. Gue cukup suka sama hasilnya, cuman sayang bagian bawahnya tuh masih agak ngeblur. Sepertinya gue kurang naikin aperture-nya sih. Di kesempatan lain, gue nyoba foto lagi di kondisi luar ruangan dengan pencahayaan yang bagus. Dan ini adalah hasilnya. Gue cukup suka sih, exposure-nya pas, fokusnya juga tepat, dan keren juga sih film murah tapi hasilnya sejernih ini. Ini yang bikin gue jatuh cinta sama large format. Fotonya tajam banget, detail dan punya dimensi yang lebih dalam dibandingkan medium format gue rasa. Foto terakhir, gue mau coba foto gedung yang ada di atas gue. Bisa kalian lihat, ini adalah bagian gedung yang gue zoom, dan ini yang gue zoom out. Takjub banget, di zoom sejauh itu tapi masih tetap tajam dan gak pecah. Gue yakin kalau film ini di-scan dengan lebih proper, hasilnya pun bisa lebih detail lagi. Terus di kesempatan terakhir, gue bareng teman-teman PWR atau Photowalk ramean nyoba hunting malam di sekitaran Blok M. Dan gue ngide aja bawa large format. Sekalian ngetes long exposure di large format itu gimana hasilnya. Malam-malam lagi. Tripod yang gue bawa pada saat itu sebenarnya agak pas-pasan, dan agak curiga juga kalau hasilnya bakal shaky. Turns out enggak sama sekali dan tajam banget. Gue suka sama light trailnya di sini. Kalau nggak salah, gue ambil foto ini di f11. Tapi dimensi fotonya masih kerasa timbul dan ada kesan layering antara foreground, objek utama, sama backgroundnya. Ini foto kedua yang gue ambil dari atas jembatan. Oke banget sih ini film menurut gua, Shanghai GP3 versi yang large format. Meskipun murah, hasilnya tapi bisa bagus banget kayak gini.
Tipikal film black and white yang gue cukup suka. Itemnya tuh lumayan pekat dan agak mendekati selera gue. Nah, karena di beberapa percobaan pertama ini lumayan berhasil, bisa dibilang next time mungkin gue akan coba film-film lainnya. Oke, itulah tadi pengalaman pertama gue nyobain kamera large format. Overall gue sangat puas dan beneran bikin ketagihan meski dengan segala keribetannya. Sensasi ngeliat ukuran negatif yang lebih besar ketika udah jadi, hasil foto yang lebih tajam dan juga lebih berdimensi bikin gue pengen komit di format ini dan juga nge-shoot lebih banyak film nantinya. Oh ya, gue juga masih belum bisa ngasih review yang lebih mendalam mengenai kamera yang gue pakai ini, yaitu Linhof Super Technica, karena gue masih pakainya sedikit banget, dan mungkin ke depan gue akan bikin video yang lebih mendetail mengenai kamera ini. Gue ada rencana untuk trip lainnya untuk membawa kamera large format di perjalanan gue, dan mungkin di sana gue akan review lebih mendalam. Dan gue nggak sabar banget sih asli untuk trip kali ini. Cuman satu-satunya yang bisa gue bilang saat ini untuk kamera ini adalah Linhof Super Technica adalah salah satu kamera large format yang terbaik yang bisa kalian beli. Ya, bisa dibilang Linhof ini merupakan Leica-nya large format. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian tentang large format fotografi? Seperti biasa, kalau kalian punya komentar, langsung aja kasih komen kalian ke dalam kolom komentar. Jangan lupa like video gue. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.